hobis golfis di seluruh Indonesia. Nah, kembali lagi nih di markasnya RP Golfis di Lampung. Karena gue mau packing untuk kirim ke Sumatera Selatan, daerah Palembang. Ini lagi gue karantina, kurang lebih ada 30 ekor. Nanti tonton terus ya. Oke hobis, barusan gua kelar nih. Lumayan ada 33 ekor ikan toki yang siap kirim ke Palembang. Lagi nunggu dijemput sama yang punya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bungkus. Ya mudah-mudahan ikan pada sehat, tambah gede, tambah ajib di Palembang. Nah, di sini di tempat gua ada berbagai macam ukuran akuarium nih. Ada yang ukuran 2 meter panjangnya, ada yang 1 meter, ada yang 1 meter 20, ada yang 1 meter. Nah, di tempat gua nih sistem filterisasinya semua pakai sistem sound filter. Sistem filter seperti inilah contohnya. Jadi semua media filter ada di bawah, kecuali yang ini. Kalau ini sistemnya top filter. Fungsinya sebenarnya buat ikan karantina akan kalau mau dikirim. Fungsinya cuma karena banyak tadi ditaruh di kolam. Karena nggak cukup nih. Nah ini buat ikan-ikan kecil kita grooming supaya tambah besar. Nah, keunggulan dari filter-filter yang lo pakai ini apa itu, Om? Nah, kalau fungsi dari sound filter sendiri lebih enak untuk di-maintain-nya. Dalam arti kotoran dan sirkulasi air menjadi lebih bagus. Dikarenakan ada biologis dan media mekanik di sini. Dan yang pasti harus ada lampu UV. Nah, ini lampu UV ternyata belum datang lagi on the way lah lampu. Ini yang tank yang baru ya, Om ya? Tank baru. Jadi sudah kemarin kita running selama 2 hari. Ikan oranda jenisnya di sini short body semua.
tinggal proses grooming dan pasti akan najib ikannya. Kalau untuk pengurasan Om, kalau di air kini untuk pengurasan berapa hari sih Om? Gua tiap hari water change minimal 10% minimal. Nah, 20 bisa, 30%, 30% bisa. Kenapa? Nah, ikan koki itu hidup di air. Jadi butuh oksigen yang fresh, yang baru lagi, supaya dia lebih sehat, ikan juga growth-nya lebih maksimal. Gitu. Kalau untuk medianya lu pakai apa aja tuh Om? Kalau gue sederhana yang gue pakai, yang sederhana dalam arti budget juga tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Ada mekaniknya di sini semua gue pakainya jetmat. Bisa pakai matala yang terbagus, bisa pakai busa putih atau busa hitam yang namanya biofoam. Terus biologisnya bisa pakai batu lavarok, batu apung, kristal bio, main rugby, karang oyster, karang jahe, biobol, bioring, selera sih, selera. Cuman yang dijual semua rata-rata memakai batu. Dan batu lebih jangka panjang lah. Kalau untuk mesin filternya Om? Tergantung dengan ukuran dan kapasitas air di sini. Ini 120 panjangnya, lebar 60, tinggi 60. Gue pakai mesin yang 4000 Atman. Yang 1 meter itu menggunakan 3000 per liter. Yang 2 meter itu 8000 per liter Resun. Mantap. Alasan lu buat milih mekanis yang simple gini apa itu Om? Selain mudah untuk maintainnya Om? Dengan sistem sound filter begini sih, untuk kotoran, koki makannya banyak. Koki makannya banyak, kotoran pasti banyak. Apalagi kita seneng kasih makan nih, dalam arti untuk pembesaran ya. Kalau saya pribadi ngasih makan koki minimal 10 kali dalam satu hari. Nah, jeda waktunya bisa disesuaikan, mau per 2 jam, mau per 1 jam, mau per 3 jam, selera. Koki, kalau udah makan pasti kotoran banyak. Makanya dengan sistem sound filter, kita harus menggunakan mekanik dan biologis yang memadai supaya air tetap terjaga. Kalau untuk air di sini Om? Kebetulan kalau di tempat gua menggunakan air sumur. Air sumur. Dalam arti air sumur fresh langsung masuk ke toren atau ke tandon dan tidak ada pengendapan, jadi langsung bisa masuk ke ikan. Kalau menggunakan air PDAM, saran dari gua sih minimal harus diendapkan 1 atau 2 malam karena air PDAM kan mengandung kaporit, zat besi, kapur dan lain-lain. Kalau dia langsung masuk ke sini bahaya ke koki. Bisa efeknya nanti ikan koki jadi lemes, gak doyan makan, kolek, ya minimal maksimalnya bisa mati deh. Gitu. Kalau untuk akuarium sendiri Om, kalau ini lebih bagus yang kaca atau akrilik sih Om? Nah, kalau akuarium, kalau di gua sih kaca. Ada beberapa yang memakai template. Sistem template itu kan harus pesan by order dari pabrik sesuai dengan requestan kita. Jadi kalau misalkan kita mau panjang 2 meter template boleh full. Nah, nanti dari pihak pabrik akan dibolongin nih di alasnya. Kalau kita yang bolongin pasti nggak bisa karena template. Tapi kalau kaca kita bisa modifikasinya. Lebih ekspresif ya Om ya? Selama melihara ini Erki ini udah berapa tahun Tom? Erki kurang lebih mau masuk 5 tahun. 5 tahun dan alhamdulillah sih selama saya keep ikan koki tidak pernah sakit ya, amit-amit lah. Mudah-mudahan nggak pernah sakit. Jadi yang penting kita jaga kualitas air, itu fungsi utama. Dan populasi ikan jangan terlalu over. Jadi kasihan juga ruang gerak, oksigen di dalam akuarium atau di dalam kolam. Dengan tank 1,20 meter ini dengan isi 7 atau 8 ekor dengan size yang sama itu udah cakep. Jadi kita bisa maksimalkan untuk pembesaran ikan.
populasi itu mempengaruhi juga Om ya. Pasti mempengaruhi. Dalam arti kalau misalkan ada yang besar, ada yang kecil, nanti yang kecil kalah makan. Dan itu akan menghambat dengan pertumbuhan. Makan tetap makan, cuman pasti kalah. Gitu. Siap. Mantap. Kalau sistem pakai mushroom di kopi sih sudah tidak asing lah. Dikarenakan kalau mushroom ini bubble oksigen yang dihasilkan lebih banyak dan ikan juga lebih sehat. Aerator tidak perlu bisa. Dikarenakan kalau misalkan mati lampu, menjaga-jaga yang AC/DC sekarang kan sudah ada tuh, jadi bisa dipakai. Kalau untuk ukuran-ukuran pipa nih Om, bervariatif atau ada speknya sendiri Om? Tergantung besarnya mesin, tergantung dengan ukuran mesin. Semakin besar mesin ya otomatis pipa akan semakin besar. Dikarenakan kan semburan mesin ke atas air semakin besar tuh. Jadi pipa sih kalau gue eksperimen, dalam arti kalau bisa satuin, dinaikkan duain, bisa membentuk mushroom ya udah. Jadi selama Erki berdiri nih, ada kendala nggak sih Om buat melihara koki ini Om? kendalanya itu kalau mati lampu, cuman itu doang. Kenapa kalau mati lampu? Kalau masih dalam waktu 1 atau 2 jam masih aman. Cuman kalau sudah lebih dari 3 jam, takutnya kadar oksigen di dalam air akan berkurang. Kemudian ya ikan akan cengap-cengap lah istilahnya mencari udara nih di atas. Nah kalau dia sudah mulai mencari-cari udara, efeknya nanti ya katakan bisa swim leader, bisa sakit dan lain-lain. Ini terakhir Om, ada pertanyaan juga dari teman-teman pemula Om. Ada tips sama trik nggak Om kalau kita mau melihara dari kecil Om? Basicnya apa aja sih Om koki ini Om gitu? Meliharanya dari yang kecil, dari baby. Melihara koki itu sebenarnya harus punya rumahnya dulu. Rumahnya kalau udah enak, koki nyaman. Ikan apapun lah, bukan hanya ikan koki, ikan hias apapun. Nah, koki pada dasarnya yang gue bilang tadi makan banyak, kotoran banyak. Kalau kita melihara dari size baby, dari kecil, otomatis polanya akan berbeda dengan kita melihara yang sudah size sedang. Kalau kecil disarankan sih lebih baik volume populasinya jangan terlalu banyak. Seperti inilah contohnya. Dengan tank 1 meter, gue isi cuma 4 ekor. Karena ini untuk pembesaran. Cuman boleh kalau mau diisi 10 atau 15, cuman harus rajin water change gitu. Nah, kalau dia semakin banyak populasi kan semakin banyak kotoran. Jadi air pun harus segera diganti. Jadi nanti biar sehat nih ikan gitu. Jadi kita groomnya per minggunya bisa kelihatan besarnya. Buat hobis-hobis yang punya pertanyaan lain, biar bisa dijawab sama Om Suryo Erki nih. Kalau misalkan ada pertanyaan dari hobis, silakan di komen, nanti akan kita bantu jawab. Nah, kalau memang bisa datang main yang posisi di Lampung, bisa komen, bisa datang ke sini, ngobrol, ngopi bareng di sini 24 jam kalau buat kopi, aman. Iya. Handphone juga 24 jam, WA, BDM, IG, Messenger, sip pokoknya. Buat konsultasi juga bisa Om ya. Ya, dan nggak harus beli. Kalau di sini ingat, dan nggak harus beli. Kita ngobrol, sharing tentang kopi, gue lebih seneng. Kalau masalah beli, yang penting sudah punya tempat dan rumahnya dulu. Dia mau beli, monggo. Cuma kalau buat ngobrol, buat sharing, gue lebih seneng. Oke, siap kalau gitu. Thank you Om. Dan nanti juga ada kontes nih di akhir bulan. Di racer lagi di Cibinong Bogor, itu Aqua Fest, tanggal 23, 24, 25. Yuk, kalau mau hobis yang mau nurunin ikannya nih gitu, boleh mau bareng datang sama gua dari Lampung kita ke Bogor boleh, atau mau gua yang handling boleh gitu kan. Halo hobis, untuk kalian yang pengen beli ikan koki yang grade lumayan, bisa langsung kontak gua di deskripsi nanti ada. Atau kalau yang posisi di Lampung bisa langsung datang ke sini, pantau ikan-ikannya ada di sini. Semua dari rancu, oranda, ryukin, demakin ada.
Oke Om Bis.